Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Fatmunafiatin dengan NIM 211000486 dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Yogyakarta akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Pengertian sistem pencernaan sendiri merupakan proses untuk mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Organ-organ sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melalui faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tosil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga ada kerongkongan atau esofagus, adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama tunika mukosa, yang kedua tunika submukosa, yang ketiga tunika muscularis. Yang keempat adalah lambung. Bagian-bagian lambung atau ventriculus merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan. Yang pertama lapisan peritoneal, yang kedua lapisan berotot, yang ketiga lapisan submukosa, yang keempat lapisan mukosa. Yang kelima ada usus halus yang merupakan saluran dengan panjang 8,25 meter dan dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Yang keenam ada pankreas, terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa, dengan panjang sekitar 1 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah dan menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim. Yang ketujuh ada hati, adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan manusia karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di dalam kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Yang kedelapan ada usus besar. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Dan yang terakhir ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi
Yang pertama yaitu proses mekanis, itu pengunyahan oleh gigi dengan bantuan lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua ada proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi pertama yaitu ingesti, adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan adalah proses yang dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Yang ketiga, peristaltis adalah proses gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, digesti adalah proses hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima, absorpsi adalah proses penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam, egesti atau defekasi adalah proses eliminasi atau pengeluaran zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga kemudian diabsorpsi. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.